Cerita ini sepertinya tak ada dalam buku sejarah. Ceritanya saat PKI meneror Bung Hatta. Bung Hatta yang dimaksud adalah Muhammad Hatta, salah satu proklamator Republik Indonesia yang memang dikenal sebagai tokoh anti-komunis. Bahkan, oleh orang-orang komunis, Hatta dianggap orang yang bertanggung jawab atas penumpasan pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Bahkan saking bencinya PKI kepada Bung Hatta, nama Bung Hatta sempat masuk daftar orang yang mau diculik pada tahun 1965. Tapi kemudian oleh DN Aidit, nama Bung Hatta dicoret dari daftar penculikan dengan pertimbangan bahwa gerakan 30 September yang akan dilancarkan harus tampak sebagai hanya persoalan internal Angkatan Darat. Maka, nama Bung Hatta pun dicoret, dan yang masuk daftar penculikan hanya para jenderal anti-komunis yang kala itu memang memegang posisi puncak di tubuh Angkatan Darat. Nah, video ini akan mengulas sebuah cerita saat Bung Hatta diteror oleh pendukung PKI. Seperti apa ceritanya? Simak video ini. Dikutip dari artikel berjudul, "Berkali-kali Bung Hatta diteror PKI", yang dimuat di merdeka.com. Diceritakan suatu malam di tahun 1965, Bung Hatta sedang berada di Bali. Ketika itu, Bung Hatta bukan lagi wakil presiden. Ketika Bung Hatta ada di Bali, massa pendukung PKI berkumpul di sekitar tempat Bung Hatta menginap. Menurut ulasan yang dimuat di merdeka.com, para pendukung PKI ketika itu sengaja berulah dengan maksud meneror Bung Hatta. Bahkan beberapa di antara mereka melontarkan caci maki pada sang proklamator. Sekretaris Bung Hatta, Iwangsa Wijaya, dalam kesaksiannya menceritakan bahwa dia sebenarnya panas mendengar cacian para pendukung PKI yang mencaci maki Bung Hatta. Tapi Wangsa coba menahan emosi. "Saya pikir lebih baik menghadapi mereka dengan kepala dingin," kata Wangsa seperti dikutip dari artikel yang dimuat di merdeka.com. Wangsa lalu melihat keadaan dengan kepala polisi setempat. Ketika itu memang tidak terjadi insiden yang membahayakan keselamatan Bung Hatta dan keluarganya. Massa pendukung PKI hanya meneror sang proklamator dengan caci maki kasar saja. Bung Hatta pun pulang dari Bali dengan selamat. Tak lama setelah itulah meletuslah peristiwa gerakan 30 September pada awal Oktober tahun 1965 yang kemudian dikenal dengan sebutan G30 SPKI. Menurut merdeka.com dalam artikelnya, PKI memang telah lama mengincar Bung Hatta. Sejak tahun 1957, orang-orang komunis itu sering melakukan berbagai intimidasi kepada Bung Hatta. Salah satunya, satu waktu aparat keamanan yang diduga pro-komunis menghentikan mobil Bung Hatta dan menggeledahnya. Mengutip merdeka.com, hal ini sengaja dilakukan untuk menunjukkan ketidaksukaan mereka pada Bung Hatta. Proklamator sekaligus mantan wakil presiden Indonesia pertama tersebut, putri Bung Hatta, Gemala Rabiah Hatta, juga punya cerita lain. Menurut Gemala, ketika PKI sedang di atas angin, pernah satu waktu orang-orang PKI mencoreti pagar rumah dengan kata-kata "Ganyang Hatta". Tidak mencoret tembok rumah, mereka para pendukung PKI juga berteriak-teriak dan menggelar aksi massa di kediaman proklamator tersebut. "Rumah kami dilempari batu hingga masuk ke pekarangan," ujar Gemala dalam buku Bung Hatta di Mata Tiga Putrinya yang diterbitkan penerbit Kompas tahun 2015 seperti dikutip merdeka.com dalam ulasannya.